membuat apa namanya, ketawa serius, membuat suatu kesepakatan kelas, ya. Apa hal-hal positif yang kita sepakati di kelas 10 PKS 1 ini. Tidak bolos pada jam pelajaran tertentu. Nanti kita buat di sini ditulis kesepakatan kelas kita. Tidak bolos pada jam pelajaran tertentu. Kemudian atau misalnya, ya, membuat tugas tepat waktu. Misalnya, itu adalah budaya-budaya positif kita. Budaya positif kita untuk menimbulkan motivasi. Itu adalah peraturan sekolah. Tidak ditentukan sekolah, tidak boleh. Apalagi kesepakatan kelas kita menjaga keamanan, setuju? Setuju. Ya, menjaga keamanan dan kebersihan, setuju? Nah, semua kita. Apalagi kira-kira? Apa lagi? Tidak memakai bukan kata guna. Misalnya kecilan Pak, iya Pak. Kalau kecil Pak. Ayo baik gimana? Ayo Pak. Baik kalau nabi seperti apa yang kekecilan? Pramuka, baju muslim. Kan kalau nanti sudah datang bajunya beda, misalnya kalau sudah belum datang. Nah, kalau sudah datang harus sesuai harinya. Ya. Memakai pakaian pada waktunya, memakai seragam yang sesuai waktunya. Bapak tidak suka kalau sudah lengkap di kelas kita bermacam-macam warna. Beda misalnya kalau belum ada, ya. Tapi kalau seperti ini kan tidak masalah. Tapi kalau ini tidak boleh seharusnya. Tapi yang kalau sudah ada nanti yang kedua ini akan mengganti kita guru yang datang. Nah, yang mungkin kan kita harus hormati. Masuk kelas sudah jumlah kelas. Jadi kemudian kebersihan kelas sesuai jadwal kelas, tidak terikut saat jam pelajaran di dalam kelas, tidak makan saat jam pelajaran, kerjakan tugas pada waktunya, menghargai satu sama lain, dilarang mengambil bukan hak milik, jaga kekompakan, dilarang bawa senjata tajam, dilarang memakai narkoba, dilarang main HP, tidak main HP ya, jangan pakai larang, tidak main HP. Apa yang dilarang tidak bawa senjata tajam. Pelajaran berlangsung, tidak merokok di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga keamanan kelas, memakai seragam sesuai waktunya, menghormati guru yang mengajar, dan jaga sopan santun. Jaga sopan santun. Tahu sopan santun? Tahu. Nah, itu harus kita jaga, tandanya kita seorang siswa, seorang terdidik. Itulah bedanya kita dengan orang yang belum terdidik. Ada 17 kesepakatan kelas. Satu lagi masuk kelas sesuai waktunya, pada waktunya. Sudah, Pak. Nah, Nomor 1 tuh, Pak. kelas 17 dan sesuai waktunya ya. Tambah di sini ya. Dan sesuai waktunya. Kalau tidak sesuai waktunya jangan, tapi pada waktunya masuk kelas, masuk kelas. Jadi ada 17 kesepakatan kelas kita antara kamu dengan kamu
Bapak minta si siapa tadi? Jonathan. Itu kayak ini. Ada 17. Ada 17. Abdul. Berapa dikatakan? 1 sampai 8 ini warna satu ini 1 sampai di sini itu 1 Biru. ya. Sisanya kuning. Nah, 9 sampai 17 Kuning. ya. Berarti yang biru, yang putih itu 1 sampai 8 pakai stiker ini. 1 sampai 8, kemudian yang kuning ini pakai kertas yang ini untuk nomor 9 sampai 17. Kedok mengumpulkan tugas. Aku jangan tampain. Enggak, ini aman ini. Kedengaran cok suaranya. Tidak apa-apa. Ini kan persentase. Itu ini yang kosong tuh. Tahu tahu. Yalah seragam lah. Tak tahu lah. Jabut. Kalau yang ini susah nih kan. Terlalu pasaran gayanya. Model awan. Jadilah. Penting SMK nih butuh kreasi. jadinya rapat gitu. Rapat belajar agak berat. Balik terus bulat kan pas nih ini coy. Pas kan udah tinggal lem lah kan ya. Mana lemnya gimana? Belajar lah. Iya belajarnya itu lah kita lah sesuai lah. Yang penting muat. Terang agak kurang dikit lah. Tapi kalau ditempel kayak gini sih kurang cocok. Benar-benar di sini. Bisa di samping aja. Kurang cocok sih kalau kayak gininya. Harus kayak orang tua ya. Ya. Cocoknya kayak tadi lah. Sini tuh. Ini di samping sebelah kanan itu apa kiri? Kan enggak. Apa? Apa ya? 10, 12. Ini itu. Nanti kan yang kita itu cuma sini. Oh, kamu lagi cepat. Ada. Kamu udah deh. Kalau di itu Ini lagi kita copot lagi loh. enggak. Untuk ngecat lagi. Kan ini Kita copot. sama penting. Ini be. Apa? Ini. Sama kayak tadi tuh. Ya bisa ini sudah. Doa cepat selesai deh. Tengah-tengahnya Aduh dulu lagi. dalam. Kurang lengket. Bang ini gaul lah keluarin lengket. Nah. Malah sebelah sini yang lengket. Balik dulu lagi masalah. Situ ya. Aku sudah. Woi, jangan woi.
Silakan. Duduk di sini. Farel ya? Apa? Farel ya? Depri. Oh, Depri. Oh ya Farel. Di sini Farel, Depri. Andra. Bapak lihat anak dari 44 terlambat ya? Iya. Si Depri terlambat ya? Baik Farel juga ya? Andra dan Tio terlambat ya? Tadi kemana? Tadi sebelum ke kelas? Kantin ya? Si Farel? Kantin ya? Andra? Oh, Kami nyampat ya. Numpang dengan Farel ya? Nyampe sekolah jam 8, habis itu langsung ke kantin ya? Si Tio? Kantin juga ya? Oh, ya. Si Depri sebelum ke kantin berarti masuk ke lingkungan sekolah jam berapa Depri? Jam 8 kurang Bapak. Sudah mulai jam pelajaran di kelas. Sudah mulai ya, jam 8 kurang lah ya. Jadi kira-kira setengah 8 lewat gitu ya. Kemudian si Farel sebelum ke kantin jam berapa masuk ke sekolah kita pada? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat ya. Jam 8 lewat. Habis nyampe ke ini ke kantin dulu ya. Nah, kantin mungkin makan lapar ya. Iya iya. Si Andra jam masuk ke lokasi sekolah jam berapa? Nempel dengan Farel ya. Oh, Grimis ya. Oh, di mana tinggal? Kasang Kuda. Kasang Dalam ya. Oh, dekat rumah, dekat atau dekat ya? Masih ada hubungan keluarga? Tidak ada. Si Tio jam berapa masuk? Jam 7 lewat. Sudah bunyi jam pertama kan? Sudah ya. Depri masuk ke sekolah jam 8 kurang ya. Depri tinggal di mana deh? Palmera. Palmera. Oh, berarti lewat lintas selatan ya ke sekolah atau lewat Kenali ya Pak? Kenali asal. Kau kenal di atas ya? Sama Palembang. Ya berarti lewat ini ya. Jeram depan simpang jeram Bopolong ya. Iya. Nah, dari situ kemudian belok kanan ya, masuk ke simpang Palembang ya. Nanti lurus keluar ke Kenali Asam. Kenali Asam atas baru ke pos 10. Ya. Dari tinggal dengan siapa di rumah? Orang tua. Alhamdulillah orang tua masih lengkap. Nah, iya. Orang tua. Dari rumah itu Depri sampai ke sekolah itu berapa waktu dibutuhkan untuk bisa nyampe ke sekolah? Belum tahu Pak. Nggak ada seperti itu. Dia dihitung yo. Kadang macet buat bara juga Pak. Oh, iya memang itu jalur batu bara ya. Pagi memang banyak batu bara ya, buat macet ya. Kalau misalnya Depri tidak macet ya, tidak macet, kira-kira perkiraan saja ada berapa menit sampai ke sekolah? Ada berapa mungkin 15 menit, apa 20 menit, apa setengah jam dari rumah ke sekolah kita? Kalau Depri bawa motor biasa-biasa gitu, ada kira-kira setengah jam? Ada ya. Kurang lah. 20 menit, sekitar 20 menit ya. Bawa motor sendiri ya Depri. Sering macet motornya kan? Apa merek motor? Oh, Scoopy berarti bisa tergolong motor baru ya. Scoopy kan masih baru di atas 2012 ya. Iya, baik. Kalau Farel masuk ke sekolah itu jam 8.10, kemudian ke kantin dulu. Dari rumah di mana Farel? Kasang Dalam ya. Sama dengan si Andra ya. Andra Kasang Dalam. Tinggal dengan orang tua, Farel? Sama orang tua ya. Ayah dan ibu ya. Bapak ibu? Oh iya ya. Kasang Dalam tinggal dengan bapak
Berapa orang bersaudara? Berempat. Farel anak terakhir. Anak bungsu ya. Yang kemarin datang kakak ya. Kakak bungsu ya. Kemudian si Andra tinggal di Kasang Dalam, satu RT. Beda RT ya. Beda RT. Kok bisa barengan gitu? Gimana ceritanya? Apa sebelumnya sudah kenal atau gimana? Oh, kenal di sekolah kita bilang. Kok bisa akur? Maksudnya maksud Bapak tuh kok bisa langsung menyatu gitu ya? Bisa satu perangkat gitu. Apa? Satu teman atau bagaimana? Sering ngobrol ya. Jadi setiap hari selalu bareng dengan Farel ya, Andra? Kadang. Jadi kalau motor rusak bareng dengan Farel ya. Selain dari Farel, siapa kawannya berangkat ke sekolah, Andra? Anak TAP, kelas 10 juga. Satu RT atau gimana? Beda RT ya. Oke, tinggal dengan orang tua atau orang tua masih lengkap? SMA 2. Oh ya, SMA 2. Nanti keluarnya di mana? Kan nanti menikah jalan nih. Belakang. Kayak lewat ini, bandara. Ke bandara keluarnya. Ke bandara ya. Habis itu baru ke Saparius ya. Kemudian baru dengan asam atas. Iya, ketemu juga dengan Santa ya kak. Kalau dia, lewat mana biasanya? Dia kan? Lewat kenalnya sama nih, lewat bapak panggil berempat sebagai tindak lanjut terhadap kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu. Dia Tio ya, masih ingat? Dia masih ingat, Jeffrey, kesepakatan kelas yang kita tempel di dinding belakang? Tidak masih lah. Ya, ada dibaca enggak? Ada dibaca ya? Enggak masih lihat dia. Farel pernah baca kesepakatan kita yang ditempel? Pernah baca, Pak. Pernah ya. Kemudian si Andra ada baca. Si Tio jangan tanya, Tio itu yang buat. Ya nggak Tio? Kesepakatan kelas kita boleh Tio sama-sama kita dengarkan, boleh diulangi apa-apa saja yang sudah kita sepakati hari Rabu ya Tio ya. Iya. Ya kita buat itu hari Rabu. Kesepakatan yang kita sepakati apa saja Tio? Boleh diulangi kira-kira yang seingat Tio saja, nanti Bapak bantuan saya. Iya. Ya, nah, tidak bayar. ya. Yang terlambat. Masuk kelas itu jam berapa di situ? 7.15. Nah, ya masuk kelas kita di kesepakatan kelas jam 7.15 sesuai dengan jam pertama ya. Jam pertama kita kan jam 7.15. 4 Tio. Lihat Tio masih ingat apa? Masih murni dalam pikirannya, masih kuat ingatannya. Sedangkan apa lagi Tio? Di dalam jaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, memakai hak milik kita sendiri, artinya jangan memakai hak milik orang lain, kemudian menghormati sesama kita, menghormati guru yang sedang mengajar, kemudian tidak membawa senjata tajam ke sekolah, minuman keras, ya itu semuanya berakibat negatif. Iya kan? Nah sekarang salah satu poinnya adalah yang dilanggar apa, Tio? Terlambat. Ya, salah satu kesepakatan kelas yang dilanggar adalah terlambat masuk kelas. Artinya masuk kelas pada jam 7.15. Tapi nyatanya kita masuk jam macam-macam nih. Karena masing-masing Bapak lihat, Bapak simpulkan berempat, Devri, Farel, dan Andra maupun Tio sudah terlambat masuk. Bapak lihat Devri jam 7.45 masuk ke lingkungan sekolah, Farel jam 8.10, dan Andra itu jam 8.10, si Tio itu jam 7.30. Artinya sudah lewat dari batas. Kemudian setelah terlambat ke kantin. Ya Bapak mau tanya dulu, pagi-pagi ke kantin ngapain kita ke kantin?
sarapan ya. Oh ya, di rumah tidak sarapan apa gimana? Karena tempat Tidak sarapan di rumah, tidak sempat ya Pak Rel ya. Tidak disiapkan sama orang tua atau bagaimana? sudah tidak Karena waktu tadi ya. Iya, tidak sempat. Akhirnya nyampe di sekolah ke kantin dulu untuk makan ya, habis ke kantin baru masuk ke kelas sampai jam 8.30 setengah 9 hampir jam nih. Kalau si Detri cita-cita mau jadi apa? Detri ke depan ini berkat Bapak yakin Detri maupun si Farel, Andra dan Tio itu punya cita-cita ya, punya cita-cita. Nggak mungkin ya kita ke sekolah tidak punya cita-cita, pasti punya cita-cita ya kan? Ya, Bapak cita-cita dari dulu ingin jadi awalnya ingin bekerja di perusahaan perakitan mobil dulunya. Awal sebelum masuk SMK, Bapak ingin setelah tamat SMK ini, Bapak ingin SMK supaya nanti tamat bisa kerja ke Jepang di bagian perakitan mobil. Dulunya seperti itu. Setelah tamat SMK, masuk SMK, tiba-tiba berubah cita-cita Bapak waktu itu. Jadinya enak lihat guru yang ngajar. Ya, inginlah jadi guru. Sepertinya ngajar di guru itu nampaknya mengasihkan, ketemu dengan siswa-siswa, ya kan? Kenapa Tio? Mengasihkan gitu ya. Mengajar gitu. Akhirnya berubah. Awalnya ingin jadi kerja di pabrik mobil, berubah menjadi seorang guru. Akhirnya Bapak masuk ke SMK, berubah cita-cita waktu belajar di SMK ingin jadi guru. Hingga pada akhirnya Bapak tamat SMK, kuliah, dan akhirnya jadi guru sesuai cita-cita Bapak masuk ke SMK. Tentu Bapak yakin Detri, Farel maupun Andra dan Tio punya cita-cita bersama, punya harapan ke depannya seperti apa. Ingin yang lebih baik kan? Kira-kira ada nggak cita-cita? Woi, ke depannya itu kalau saya sudah tamat mau cita-cita jadi pengangguran, ada nggak? Jadi nggak ada ya kan? Kalau manusia pasti ingin lebih baik, ya nak? Untuk kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita, anak-anak kita, istri kita, ya kan? Ya ingin hidup bahagia, selamat, semuanya pasti seperti itu. Ya nggak Tio? Iya. Jadi si Detri, cita-cita Detri itu mau jadi apa Teh? Pengusaha ya. Pengusaha. Kalau si Farel mau jadi apa? Kedepannya setelah tamat ingin kemana gitu? Perusahaan, pengusaha juga ya. Pengusaha. Kalau si Andra? Mekanik, hebat, sesuai dengan jurusan ya. Mantap. Mekanik, bagus. Kalau Tio mau jadi apa ke depan ini cita-citanya? Pengusaha. Jadi pengusaha, baik mekanik maupun pengusaha itu hampir sama ya. Pengusaha mungkin punya usaha mobil, usaha bengkel mobil, ya kan? Bengkel. Ya. Kalau si Detri pengusaha dia bilang apa? Ya, yang pasti pengusaha gitu ya. Jadi pengusaha. Si Farel pengusaha bidang apa rencana? Apa mobil, apa bengkel, apa punya pabrik sendiri, punya bengkel ya, usaha di bidang bengkel. Si Andra jelas punya bengkel mungkin jadi mekanik. Kalau dia pengusaha di bidang apa rencana? Ya, jadi arahannya ke bengkel ya, pengusaha bengkel ya. Memang otomotif itu ya tidak jauh dari bengkel ya. Bengkel memang tujuan kita usaha. Jadi sangat mulia ya punya cita-cita jadi pengusaha, karena di samping kita untuk memenuhi kebutuhan kita, seorang pengusaha itu juga menghidupi orang lain, ya enggak? Ya sangat mulia. Kenapa menghidupi orang lain? Ya, satu sisi kita berikan kami waktu 10 menit, permasalahan mobil Bapak akan kami tuntaskan dalam waktu 10 menit. Detri berkomitmen 10 menit pekerjaan mobil Bapak akan kami tuntaskan.
dikerjakan sama Depri sendiri tanpa menyuruh karyawan yang lain. Depri bekerja sendiri dengan ramahnya Depri menyapa yang punya mobil. Akhirnya apa? Yang punya mobil terbuka hatinya. Waduh, si Depri ini sangat bagus, disiplin dengan waktu, buka bengkel dengan waktunya pas, melayani saya dengan baik hati. Sehingga kedepannya dia ke sana, si Tio ditanyain, nah Bapak kok ke bengkel Depri? Kenapa nggak ke bengkel saya? Kan langganan dengan saya. Apa kata bapaknya? Ini Pak, kebetulan saya punya hubungan relasi dengan Pak Depri. Ya saya kemungkinan bawa lagi ke sana. Yang punya mobil atau yang bekerja kantor bercerita di kantor. Tadi pagi saya berangkat ke kantor, katanya punya mobil. Ya, rusak di tengah jalan. Saya pergilah ke bengkel Tio. Sampai jam 8:30 saya tunggu-tunggu, tidak buka-buka juga. Akhirnya ada rupanya bengkel yang bagus sekali pelayanannya di samping Tio tadi, namanya Bapak Depri, punya bengkel. Akhirnya apa? Saya pergi ke bengkel itu. Waduh, pelayanannya sangat bagus. Pekerjaannya sangat rapi, pekerjaannya tepat waktu. Saya rekomendasi bapak-bapak yang punya mobil, kalau ada penyakit mobilnya, bawalah ke bengkel Pak Depri. Itu yang kejadian. Apakah Pak Depri tadi menyampaikan tolong promosikan bengkel saya? Tidak ada. Tetapi karena Depri ikhlas membantu, ya kan, yang mengalami kesusahan tadi ikhlas membantu, ya, sehingga orang secara otomatis mengiklankan bengkel Depri. Mengiklankan bengkel Depri. Berapa dikasih Depri untuk bapak ini duit? Tidak ada. Malahan bapak itu yang ngasih duit karena perbaikan mobil. Tetapi dengan suka hati, dengan hati yang terbuka, bapak ini mempromosikan diri Depri tentang bengkel Depri yang profesional dengan waktu. Itu suatu hal positif, ya. Apabila kebiasaan itu terjadi karena ada sesuatu yang dilaksanakan. 1, 2, 3 kali dilakukan, maka akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan berulang-ulang, akhirnya jadi tabiat, karakter. Kalau sudah kebiasaan itu jadi karakter, kalau dia positif sangat bagus. Tapi kalau karakter negatif, sangat jelek dan susah sekali untuk dirubah kalau sudah jadi karakter. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu usahakan kebiasaan-kebiasaan yang positif supaya karakternya nanti menjadi positif. Paham kira-kira yang Bapak sampaikan? Paham ya? Itulah inti daripada disiplin waktu tadi. Akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter susah sekali untuk dirubah. Disiplin waktu itu kebiasaan. Sudah jadi biasa disiplin, maka akan jadi karakter. Tepat waktu, mau jadi tentara, tepat waktu, mau jadi pengusaha yang sukses. Maka ada dikatakan dalam satu peribahasa, disiplin adalah pangkal kesuksesan atau pangkal keberhasilan. Pernah dengar ungkapan itu? Pernah? Nah, disiplin adalah pangkal kesuksesan, keberhasilan. Mulai dari disiplin kalau ingin sukses dan berhasil. Salah satu contohnya tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana seorang pengusaha bengkel bisa sukses. Dan satu lagi, bagaimana seorang pengusaha bengkel tidak sukses. Bisa dibandingkan? Bisa? Sekarang Bapak mau tanya, mau si Depri, Farel, Antara atau Tio? Mau jadi bengkel si Depri atau mau jadi bengkel Tio? Mau bengkel jadi Depri. Tio mau bengkel jadi Tio atau Depri? Depri. Mau jadi bengkel seperti Depri, yang sukses, yang bahagia orang yang datang ke sana, secara sukarela ikhlas untuk mempromosikan bengkel kita tanpa kita kasih imbalan. Upayakan, usahakan agar masuk kelas tidak terlambat dari 7.15, kemudian tidak ke kantin dulu, artinya belajar dulu. Apa kira-kira yang bisa Depri upayakan agar ini bisa teratasi, tidak terlambat dan kita ke kantin dulu sebelum waktunya. Artinya ke kantin silakan, tetapi ada waktunya. Waktunya kapan? Kapan waktunya ke kantin?
istirahat. Kalau jam belajar kita di mana? Di kelas. Di kelas. Bagus. Jadi supaya ini ke depan ini kesepakatan kelas ini bisa diikuti, apa yang bisa diupayakan? Bangun lebih cepat Pak. Kalau bisa di laksanakan selama. Tadi pagi bangunnya jam berapa? Jadi ya, bangun lebih cepat agar tidak terlambat. Ya, bangunnya kalau bisa jam 6 ya Devi ya. Kemudian setelah kalau misalnya ingin bangun jam 6, ya otomatis ada upaya kita supaya bisa bangun jam 6 tepat waktu. Ya kan Devi? Ya, apa yang bisa Devi upayakan agar bisa bangun jam 6? Alarm HP ya. Ya, alarm HP artinya HP ada masa-masanya dia mati, drop karena pemakaian kita ya kan Tio? Ya. Jadi selain dari HP, apa yang kira-kira yang bisa memastikan si Debri bisa bangun jam 6? Namanya HP ya kan alarm ya. Namanya alarm HP ini kan kadang-kadang HP itu mati. Ya kan? Kenapa mati? Karena mungkin kita sibuk malam hari mengerjakan tugas dengan pekerjaan menggunakan HP. Pas paginya kita harapkan HP ini hidup membangunkan kita pakai alarm, tiba-tiba mati. Akhirnya kita tidak bangun-bangun, merasa masih malam karena HP-nya tidak bunyi. Nah, sekarang apabila HP-nya mati, artinya kalau HP-nya mati, alarm juga mati. Nah, apa yang bisa kira-kira membantu si Jeffrey agar bisa bangun jam 6? Selesai ya. Sebelum dulu dicas dulu. Oh iya, menyiapkan HP ya. HP ya. Ada lagi selain menggunakan HP? Ada. Ada orang tua kan? Oh, minta bantu orang tua ya. Minta orang tua. Bagus. Nah, setelah itu jam 6 bangun, ya kan, walaupun misalnya si Devi sudah sampai di sekolah itu tidak usah bisa mendapatkan. Kalau misalnya si Devi bangun jam 6 sampai ke sekolah itu jam 7, artinya 7.15 kan belum terlambat ya Net Tio. Nah, apa yang bisa sementara kalau misalnya jam 7 bangun, setelah itu Tio si Devi masih di kantin di sini Bapak lihat, ya kan? Nah, sudah terlambat ke kantin lagi Devi. Ya, apa yang bisa diupayakan Devi agar jangan dulu ke kantin atau ke kantin pada waktunya, sehingga pas nanti masuk tidak lagi ke kantin tetapi langsung ke kelas. Apa yang bisa diupayakan oleh Devi agar jangan dulu ke kantin pagi hari? Jangan pelan-pelan apa? Langsung masuk kelas sebelum lari. Ya, kemudian alasan ke kantin tadi ngapain? Sarapan. Jadi bagaimana supaya jangan dulu sarapan? Artinya kan kita juga butuh makan ya kan? Butuh makan pagi. Nah, apa yang bisa diupayakan Devi? Bangun lebih cepat ya Farel ya. Jam berapa kira-kira bangunnya Farel? Jam 5 ya. Jam 5 pagi ya. Nah, kemudian jam 5 pagi, setelah itu kan Bapak lihat Farel ke kantin dulu, mungkin sarapan dulu karena lapar ya. Supaya jangan dulu ke kantin, apa yang bisa Farel upayakan? Misalnya langsung ke sekolah, langsung masuk sekolah, langsung ke kelas. Apa yang bisa Farel upayakan? Makan atau sarapan dulu di rumah ya. Sarapan di rumah. Kemudian jam 5 pagi, ya kan namanya kita ya, kadang kelewatan Bapak juga seperti itu, kadang kelewatan juga bangunnya. Bapak rencanakan jam 4.30 harus bangun, nyata-nyatanya jam 5 baru bangun. Ya, menghindari itu supaya tidak terlambat bangunnya, apa yang bisa Farel upayakan? Minta bantu orang tua untuk guru atau kakak membangunkan jam 5 ya. Selain itu apa lagi yang bisa diupayakan Farel? Ya, alarm juga. Pakai alarm HP juga ya. Dan sarapan di pagi hari ya. Kalau si Andra apa yang bisa diupayakan
agar supaya tidak terlambat masuk kelas. Jam berapa bangunnya maunya Andra? Biasanya jam 6 ya. Nah, maunya jam berapa Andra supaya tidak terlambat dengan kondisi jalan yang macet gitu? Jam 5 sudah bangun ya? Ya? Iya. Jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi agar supaya jam 5 pagi itu bisa bangun, ya kan? Apa yang bisa diusahakan Andra agar jam 5 pagi itu bangun? Bantuan orang tua ya. Sudah kita ada lagi. Misalnya kalau orang tua lagi kerja pagi-pagi, siapa penggantinya gitu? Oh iya, entah atau nenek ya. Minta bantuan ya. Kalau si Tio, Bapak lihat Tio di sini selain terlambat aku ke kantin ya. Ya mungkin ingin isi perut dulu sarapan ya kan. Ya kira-kira agar supaya tidak terlambat ya, tidak terlambat dan tidak ke kantin, apa yang bisa diupayakan? Bangun lebih cepat. Jam berapa Tio? Jam 6. Kemudian apalagi Tio? Siapa untuk bisa berhasil bangun jam 6 itu apa yang bisa dilakukan? Bantuan orang tua ya. Selain itu kemudian Bapak minta atau mungkin Tio tidak perlu dulu sarapan pagi-pagi supaya tidak terlambat, artinya gunakan waktu sesuai dengan fungsinya ya kan. Apa yang bisa diupayakan agar tidak ke kantin dulu pagi-pagi. Dan itu kalau misalnya Tio sudah datang lebih cepat nih, jam 7 misalnya, tiba-tiba Tio ke kantin juga, akhirnya terlambat juga. Bagaimana supaya Tio jangan dulu ke kantin, akhirnya atau jangan kemana-mana, langsung ke kelas? Apa yang bisa Tio upayakan? Tergantung kawan loh. Tergantung kawan. Iya, kadang banyak juga nggak ada orang. Oh iya, tergantung kawan ya. Ya Bapak sampaikan Tio, kawan kita Tio harus bisa memilah mana misalnya kawan yang benar, yang bagus, mana yang kawan tidak. Kalau misalnya itu adalah sudah jamnya pelajaran, ya harus belajar, ya kan Tio? Ya apa yang bisa diupayakan? Sarapan di rumah. Kemudian ada Tio mengatakan apabila diajak kawan ke kantin, sementara pada waktu itu jam pelajaran berlangsung, apa yang bisa Tio langsung lakukan agar supaya ajakan teman tidak Tio ikuti? Menolak ya, menolak ajakan temannya. Kalau perlu Tio, di samping kita tolak ajakan teman, juga kita mengajak untuk belajar, ya.
kelas 10 PK1 yang melanggar kesepakatan kelas kita. Iya, ya. Kita ingin belajar nyaman, ya kan? Belajar tuntas dan berhasil ke depan. Ya, sebelumnya Bapak data dulu nama-namanya. Siapa namanya? NIH. Yang kedua Rehan apa nama mereka sendiri? Sendi. Baik, Rehan, Wahyu, dan Sendi. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Untuk si Ilham, Bapak ingin ya mendengarkan ya namanya terlambat ini Ilham maupun si Wahyu, mana Wahyu tadi? Ya, si Raihan dan Sendi. Terlambat itu adalah hal yang biasa, ya kan? Bukan merupakan pelanggaran yang serius. Tetapi kalau sudah jadi kebiasaan tidak baik. Ya, kalau sudah kebiasaan itu tidak baik karena sesuatu yang sudah jadi kebiasaan akan sangat sulit untuk dirubah. Ya, kalau satu kali dua kali ya dimaklumi, ya kan, mungkin karena ada sesuatu hal yang membuatkan kita terlambat. Tetapi kalau jadi terus menerus bisa atau tiap hari itu akan jadi masalah ke depannya. Ya, Bapak boleh mendengarkan dari cerita Ilham, apa yang terjadi Ilham? Bapak bangun. Suaranya pelan. Ngisi minyak antri ya, terlambat bangun dan isi minyak antri. Ilham tinggal di mana? Oh ya, jauh ya. Silincah. Dari sekolah kita ke Silincah itu berapa lama? Kalau si Ilham menempuh bawa kendaraan itu berapa lama dari Silincah ke sekolah? 20 menit ya? 25 menitan ya, lebih kurang 25 menit. Kemudian 25 menit itu kalau nggak macet ya Ilham ya. Nah, kalau macet lebih lagi barangkali 25 menit. Kemudian Ilham bawa motor atau diantar bawa motor sendiri ya? Lewat mana jalannya? Lewat Kota Baru. Berarti jalurnya itu lewat bukan lintas selatan ini, bukan. Lewat Tehor, lewat Beringin. Berarti dari bandara ya, lewat bandara ya, ke Beringin. Oke. Kalau si Raihan di mana kemarin? Kota Baru. 15 menit dari rumah ya. Ya. Kemudian si Wahyu Paling bawah. Palima berapa menit dari rumah? Sama biar ya. Lebih kurang 15 menit ya. Lewat mana jalannya? Punang mas.
si Sandy tinggal di mana Sandy? Sama ya, jauh dari rumah si Ilham. Jauh. Duluan si Sandy. Rumahnya jauh. Oh, kalau si Lincah, bawa motor sendiri. Dari rumah berapa menit kira-kira ke sekolah? 30 menit ya. Kurang 30 menit. Lewat Beringin juga. Karena kenali mana? Atas, kenali atas. Dan terlambat bangun. Ilham bangunnya jam berapa? Tadi jam 6 ya. Kira-kira kalau dari rumah itu ke sekolah bangunnya jam berapa supaya tidak terlambat? Jam seharusnya jam 5 ya. Jam 5 sudah mulai beres ya, siap-siap ya. Oke. Nah, jam 5. Berisi minyak di mana tadi? Oh, di Beringin. Antri panjang ya pagi-pagi ya. Antri pagi-pagi itu ya semuanya nak kerja ya kan. Semuanya beraktivitas, bukan hanya kita di sekolah, tetapi orang tua yang mau bekerja juga pagi-pagi itu antri minyak dulu dia. Namanya nak bekerja ya kan. Tambah kita yang anak sekolah juga akhirnya rame numpuk gitu. Kalau Rehan apa yang menyebabkan terlambat pagi ya Rehan? Oh masih nunggu. Oh ya. Tadi bangunnya jam berapa? Jam 9 ya. Oh jam setengah 6 sudah bangun. Cuma nunggu sepupu lama ya. Iya. Kemudian si Wahyu di Palima kesiangan. Jam berapa bangun Wahyu? Jam 6. Seharusnya jam berapa supaya nggak terlambat Wahyu bangun? Terlambat bangun ya. Kemudian Sandy antar mama kemana? Kerja. Di mana kerja mama? Di mana? Daerah mana? Dekat rumah lah, dekat Serincah itu lah. Ya? Motor dibawa gitu ya. Gimana? Serempat dengan mama, suruh nunggu belanja dulu ya. Belanja. Bangunnya jam berapa? Kalau jam 6. Baik, Ilham, Rehan, Wahyu dan Sandy. Si Rehan ini adalah yang kedua. Bapak lihat Rehan kejadian yang kedua keterlambatannya ya. Cuman yang berbeda Bapak lihat di sini, Rehan sudah ada peningkatan dari awalnya itu bangun jam 6, sekarang sudah setengah 6, jam 5.30 sudah bangun. Cuman Bapak lihat masalahnya di sini adalah nunggu sepupu ya, kelamaan jemputnya karena Rehan berangkat ke sekolah dengan sepupu, dengan temannya. Ya, kalau si Ilham Bapak lihat pagi-pagi antri dulu, ya kan, antri dulu. Di samping antri juga terlambat bangun jam 6. Kemudian jarak tempuh sekolah dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh, menghabiskan waktu 25 menit lebih kurang. Ya, kemudian si Wahyu di Palima lebih kurang 15 menit ke rumah ya, ke sekolah ya, dari rumah. Kendalanya kesiangan bangun jam 6, seharusnya jam setengah 6 sudah harus bangun dan beres-beres berangkat sekolah. Sandy juga bangunnya agak kesiangan jam 6 dan sebelum berangkat antar orang tua dulu belanja ya. Baik, Ilham, Rehan, Wahyu dan Sandy tidak tidak perlu merasa bersalah ya kan karena keterlambatan ini. Ya, cuman nanti kalau misalnya seperti yang Bapak katakan tadi, kalau ini secara terus-menerus akan berakibat kurang baik. Ya, Wahyu, Sandy,
kira-kira kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati apa saja? Boleh Rehan menyampaikan? Masuk di sekolah kelas tepat jam 7.15. Iya, masuk ke ruang kelas jam 7.15. Ilham, boleh ditambahin selain dari yang disampaikan oleh si Rehan? Iya, tidak menggunakan HP selama jam pelajaran berlangsung. Kalau si Wahyu, ada yang bisa ditambahin? Kesepakatan kelas kita? Tidak boleh minum di saat pelajaran. Iya, makan dan minum pada waktunya, ya kan? Sandy, ada yang masih ingat? Nggak boleh? Berisik, ya. Menghormati guru, tidak berisik itu artinya salah satu item menghormati guru, ya. Kemudian apa namanya? Ya, kesepakatan kelas kita buat tujuannya adalah untuk supaya pembelajaran kita menyenangkan, kemudian pembelajaran kita berhasil, ya kan? Dan sukses. Bapak ingin tahu nih, si Ilham mau cita-citanya jadi apa untuk kedepannya? Mau masuk SMK ini kan tidaklah mungkin hanya sekedar masuk saja, ya kan? Pasti ada sesuatu hal yang membuat si Ilham masuk ke SMK 3, ya kan? Ada cita-cita yang harus Ilham, Raihan, Wahyu, dan Sandy ingin capai. Ya, kenapa masuk SMK 3? Ya kan? Kalau misalnya saya ingin jadi pedagang, makanya saya masuk SMK 3, bisa jadi. Pasti ada tujuannya. Ya, oleh sebab itu si Ilham tujuannya apa masuk SMK 3? Mau jadi apa ke depannya? Mau jadi cita-cita apa Ilham? Tidak tahu jadi cita-cita apa ya. Biasanya kita waktu TK sudah ditanya, nanti kalau besar mau jadi apa? Nah, itu usia TK, ya kan? Ya, apalagi misalnya kita sudah SMK, pastilah ada keinginan mau jadi apa. Apakah mau jadi mekanik, apakah mau punya bengkel, apakah mau jadi polisi. Ya, pasti ada sesuatu yang akan kita tuju, ya nggak Ilham? Oleh itu, Ilham coba ingat lagi, mau jadi apa ke depannya? Apa mau jadi dokter? Enggak ya. Enggak ya. Mau jadi apa Ilham? Hah? Mau jadi TNI. Ya, Ilham bercita-cita ingin jadi tentara. Kalau Rehan apa kemarin Rehan? TNI Angkatan Darat. Ya, dengan postur si Ilham, si Rehan seperti ini sangat mendukung untuk jadi TNI. Wahyu Setiawan? TNI juga, Pak. Mau jadi TNI. Angkatan Darat apa Angkatan Udara? Angkatan Darat. Sandy mau jadi apa? Iya. Waduh, ini semuanya anak bapak yang terlambat di pagi hari ini, yang ketemu bapak di pagi hari ini, semuanya mau jadi cita-cita jadi TNI. Nah, ya. Ilham yang telah disampaikan oleh kawan-kawannya tadi, kesepakatan kelas apa yang dilanggar pagi ini? Terlambat. Ilham tadi masuk jam berapa sekolah? Jam 7.30 ya, 7.30. Kalau Rehan? Kalau enggak pergi ke sekolahnya jam 7.23. Pergi sekolah jam 7.23. Ya, nah, 7.23 berangkat dari rumah ya. Si Wahyu? Sampai sekolah. Iya, sampai sekolah. Berengan dengan si Tadi pas ini sempat ketemu dengan Rehan. ada Ilham. Saya Ilham, berarti getaran 7.30 ya. Iya enggak Rehan? Ilham kok ketemu dengan Rehan atau Ilham? Ilham tadi itu 18 kan. Si Ilham. Kalau si Sandy ketemu dengan Ilham, berarti ke 7.30. 15 menit keterlambatan ya. Artinya itu adalah kesepakatan kelas yang sama-sama kita sepakati, yang sama-sama siswa sepakati bahwasanya jam 7.15 kita sepakat sudah berada di
sekolah. di kelas ya, sudah berada di kelas. Jadi ya kita sebagai manusia harus punya tanggung jawab terhadap apa yang kita sepakati ya Sendi. Harus punya tanggung jawab, harus punya tanggung jawab atas apa yang kita sepakati ya. Jangan dikhianati apa yang kita sepakati gitu. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah bagaimana supaya kesepakatan itu tidak kita langgar. Jadi si Ilham 7.30 lebih kurang 15 menit keterlambatan dari jam. Ilham maunya supaya kesepakatan kelas kita bisa ditepati, ya harusnya bangun jam 5. Jadi untuk bisa bangun jam 5 berarti ada upaya yang akan dibuat si Ilham. Tidak serta-merta mungkin saya ingin bangun jam 5 besok pagi langsung jam 5. Apa mungkin ada mungkin usaha-usaha untuk si Ilham agar supaya jam 5 itu sudah bangun. Apa yang bisa Ilham perbuat? Ya, yang pertama tidur lebih awal. Selain itu apa lagi Ilham? Tidur lebih awal. Oh ya, tadi malam tidur jam berapa Ilham? Jam 11 ya. Tidur lebih awal itu mau jam berapa itu Ilham? Ya, tidur lebih awal jam 9 malam sudah harus tidur gitu ya. Selain dari tidur lebih awal, memastikan Ilham bangun jam 5, apalagi yang Ilham bisa usahakan? Mengecek bensin motor ya. Kalau misalnya kurang atau mau habis diisi dulu ya. Nah, ya. Jadi supaya paginya tidak antri minyak lagi. Ya Bapak juga sarankan kalau misalnya kita bawa kendaraan, maunya bagusnya isi bensin itu jangan tunda dulu pagi. Kalau bisa pulang sekolah ya langsunglah isi bensin untuk besok paginya, supaya apa? Besok pagi kita tidak lagi ada urusan dengan bensin. Karena biasanya pagi-pagi itu Bapak alamati sepanjang jalan dari rumah Bapak ke sekolah, berapa banyak pom bensin itu rata-rata penuh dengan motor, antrinya panjang-panjang. Ya karena semuanya butuh. Pagi-pagi itu awal aktivitas. Ada yang tukang ojek, ada yang ke pasar, ada yang pedagang, semuanya menggunakan motor dan mobil. Jadi pada waktu pagi itu mereka sudah harus siap-siap, termasuk kita anak sekolah. Jadi Bapak sarankan seperti yang Ilham sampaikan tadi, ingin isi persediaan bensin itu di siang atau malam hari ya Ilham ya. Ya bagus. Kalau si Rehan bangunnya sudah bagus ya jam 5.30, cuman karena nunggu sepupu akhirnya berangkat kelewatan jam 7.23. Jam 7.23 itu kesepakatan kelas kita jam berapa? 7.15. Berangkat saja sudah lewat dari kesepakatan kelas. Kira-kira apa lagi enggak yang bisa diusahakan Rehan? Masih tahu seluruh biar cepat. Iya, mengetahui sepupu. Memberitahu sepupu yang agar lebih cepat, jangan terlambat bilang ya, jangan kami punya kesepakatan kelas gitu. Kemudian si Wahyu bangunnya itu jam 6 sehingga sampai ke sekolah itu jam setengah 8. Dan seharusnya Ilham menyampaikan bangunnya jam 5.30 ya Ilham ya, Wahyu ya. Kira-kira untuk bisa bangun jam 5.30 itu apa yang Wahyu bisa upayakan? Tidur lebih cepat dari biasanya. Lebih cepat. Oh ya, tadi malam tidurnya jam berapa? Ya Wahyu. Setengah 12 ya. 3.30 ya. 3.30. Untuk lebih awal itu jam berapa menurut Ilham? Menurut Wahyu? Sekarang di bawah jam 11. Oh ya, kita jam 10 sampai jam 11 ya. Ya, harus tidur. Selain tidur lebih awal, apalagi yang bisa Wahyu usahakan agar lebih bisa tepat waktu bangun. Kadang-kala kan kita sudah siap-siap mau tidur nih lebih cepat, tapi pas bangunnya terlambat juga gitu. Apa yang bisa supaya jam 5.30 itu Wahyu sudah bangun? Menghidupkan alarm ya.
Ada lagi kira-kira Wahyu? Kalau misalnya alarmnya itu mati, apa yang bisa diupayakan lagi? Direncanakan sebelum tidur. Punya orang tua di rumah? Apa yang bisa? Minta tolong bangunin orang tua ya. Minta tolong bangunin orang tua. Ya, Sandy bangun jam 6, kemudian bawa orang tua lagi belanja, sehingga kesepakatan kelas dilanggar. Dia sendirian. Apa yang bisa Sandy upayakan? Seharusnya bangunnya itu jam berapa Sandy? Jam 5.30. Jam 5.30 atau setengah 6 sudah bangun ya. Kemudian untuk memastikan Sandy itu bangun jam 5.30, apa yang bisa Sandy perbuat? Tidak begadang. Tadi malam tidur jam berapa Sandy? Jam berapa? Jam 12. Jam 24 ya. Maunya jam berapa Sandy bangun tidur supaya tidak dikatakan begadang? Ya. Jam 21.30 ya. Bangun tidur agar supaya bangun tidak kesiangan ya Sandy ya. Kira-kira memastikan untuk supaya Sandy tidak bangun kesiangan, yang pertama bangun lebih awal, tidur lebih awal, tidak begadang. Apalagi kira-kira yang bisa memastikan Sandy bisa bangun jam setengah 6 tadi? Hidupkan alarm. Hidupkan alarm. Selain hidupkan alarm, minta tolong sama orang tua ya. Jadi solusi ini tolong ditindaklanjuti ya Raihan ya. Jangan hanya sebatas catatan Bapak, tetapi kesepakatan kelas kita yang dilanggar ini solusinya sudah ditemui. Ya, Bapak harapkan kita sama-sama untuk melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan solusi yang ditawarkan ini. Iya Ilham. Karena apa? Karena kesuksesan tadi, cita-cita tadi harus dimulai dengan disiplin, termasuk disiplin waktu. Kalau apalagi kita seorang TNI, kalau misalnya tidak disiplin tentang waktu, maka suatu saat nanti akan jadi kebiasaan. Ya, kalau di prajurit, yang keterlambatan itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan, sesuatu yang sangat dijauhi, keterlambatan apapun itu. Makanya di dalam TNI apabila terlambat melakukan kegiatan-kegiatan, ada sanksinya, ada hukumannya bagi mereka. Jadi agar supaya nanti kamu sukses menjalani cita-cita ini, mulai dari sekaranglah pelajaran disiplin itu diterapkan ya. Nanti akan kebiasaan. Kalau sudah nanti kebiasaan disiplin, maka akan mudah nanti mengikuti aturan-aturan di TNI. Andaikan nanti kamu berhasil menjalankan atau mengikuti pendidikan di TNI. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak berharap solusi yang ditawarkan oleh Ananda semua, baik Ilham, Raihan, Wahyu, dan Sandy, bisa ditindaklanjuti. Ya, selamat belajar kembali. Berpindah, yang mana pada dahulu teknologi masih konvensional, sekarang sudah zamannya elektronik, sudah zamannya IT. Itu namanya dikatakannya kontrak zamani. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya mendidik ini, guru ini bukanlah untuk menuntut siswa harus ini, harus itu, harus seperti ini, harus seperti itu, tetapi guru ini adalah sebagai penuntun, yang mana menuntut seperti seorang bayi untuk dia berjalan. Itu sebagai kita orang tua adalah menuntut dia berjalan, bukan kita yang membuat dia jadi berjalan. Itu istilah beliau di PhD ini. Anak seorang bayi mengajari, kita ajari untuk berjalan, bukan kita yang membuat dia berjalan, tetapi potensi yang ada pada diri dia pada waktu itu dia sudah bisa berjalan. Kita hanya menuntut supaya dia tidak terjatuh, kemudian dia tidak nunggu dan lain sebagainya. Itulah kita sebagai guru. Nah, kemudian bukan kita mengisi,
Islam ini mengatakan bahwasanya seorang guru itu adalah mengisi ilmu, tetapi bukan mengisi, tetapi untuk membimbing, menumbuh kembangkan ilmu yang sudah ada pada dirinya. Barangkali itu sedikit, mohon maaf waktunya sudah mungkin banyak lagi yang kami sampaikan. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, ini beliau bercerita tentang pendidikan di zaman kolonial yang kita bandingkan dengan pendidikan pada saat sekarang ini. Kemudian lanjut kita ke video yang kedua, kita lanjut dulu. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa sebagai sharing terhadap kegiatan guru penggerak yang sudah dijalani lebih kurang 2 bulan, menuntut kami untuk berbagi atau sebagai aksi nyata terhadap pendidikan yang sudah dilalui. Baik Bapak Ibu, di 2 video ini bercerita tentang bagaimana potret pendidikan kita di zaman kolonial, bercerita tentang hak warga untuk mendapat pendidikan. Pada waktu itu dikatakan bahwasanya pendidikan di waktu itu adalah pada orang-orang khusus, orang-orang tertentu, artinya hanya golongan-golongan bangsawan. Itu pun kalau mereka Belanda membutuhkan tenaga mereka. Jadi pendidikan itu terkhusus, misalnya masalah administrasi, perhitungan dagang, yang tujuannya adalah untuk bangsawan. Untuk video yang kedua ini bercerita tentang filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disampaikan bahwasanya setiap anak itu lahir berbeda-beda. Yang ibaratkan misalnya padi, dia bibit padi, maka dia hanya bisa tumbuh di sawah yang memang untuk padi air, atau di kebun untuk padi lahannya kering. Dan padi tidak mungkin bisa hidup menjadi sebatang jagung begitu. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Selamat menumbuhkan karakter baru. Ya, Bapak Ibu, refleksi sedikit tentang video ini.
kita nampak sehari-hari di sekolah itu tidaklah segampang itu. Artinya ada hal semua yang dilakukan oleh anak itu adalah akibat dari kekurangan kebutuhan dia, kekurangan terhadap kebutuhan yang mau dipenuhi dalam diri dia, sehingga butuh usaha kita sebagai guru untuk lebih menggali, menyelidiki apa karakter atau apa yang menyebabkan anak berbuat sesuatu. Ini akan ada kaitannya dengan video selanjutnya. Sedikit tentang video ini bercerita tentang karakter anak, yang mana yang apa yang kita nampak sehari-hari di sekolah itu tidaklah segampang itu. Artinya ada hal semua yang dilakukan oleh anak itu adalah akibat dari kekurangan kebutuhan dia, kekurangan terhadap kebutuhan yang mau dipenuhi dalam diri dia, sehingga butuh usaha kita sebagai guru untuk lebih menggali, menyelidiki apa karakter atau apa yang menyebabkan anak berbuat sesuatu. Ini akan ada kaitannya dengan video selanjutnya. Salam dari Bahagia, Ibu dan Sedikit tentang video ini bercerita tentang karakter anak, yang mana yang apa yang kita nampak sehari-hari di sekolah itu tidaklah segampang itu. Artinya ada hal semua yang dilakukan oleh anak itu adalah akibat dari kekurangan kebutuhan dia, kekurangan terhadap kebutuhan yang mau dipenuhi dalam diri dia, sehingga butuh usaha kita sebagai guru. kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dan Di video kali ini bercerita tentang bagaimana seorang siswa itu dikatakan melakukan pelanggaran tentang aturan-aturan yang ada di sekolah kita, misalnya bahwasanya perilaku anak yang buruk atau menyimpang itu karena faktor-faktor kebutuhan dasar dia sebagai manusia tidak terpenuhi, disampaikan tadi video tersebut. Apakah itu misalnya kebutuhan psikologis, fisiologis bisa diterima oleh kelompok, ingin senang, ingin kebebasan adaptasi dan lain sebagainya, merupakan alasan kenapa siswa kita itu melakukan pelanggaran atau bertingkah tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi. Untuk bagaimana seorang guru untuk menyelesaikan masalah seorang anak, yang mana permasalahan itu anak itulah sendiri yang bisa menyelesaikannya, bukanlah karena guru. Artinya guru bagaimana memposisikan diri, bisa
membuat di dinding belakang keyakinan kira-kira yang bisa membantu anak-anak kita sukses dan tidak ada masalah dalam pembelajaran dalam bersekolah di sekolah kita. Jadi itu yang selalu kita ingat, keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak kita. Pada waktunya mereka menangkap keyakinan kelas, sehingga kita dengan mudah untuk melakukan posisi guru sebagai manajer dan bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Semua posisi yang 5 itu adalah bagus semua, cuma ada tingkatan-tingkatannya, ada kata-katanya yang paling baik, yang menengah dan yang paling tidak baik. Tapi semuanya adalah bisa dilakukan oleh seorang guru. Dan sedikit kami sampaikan bahwasanya merdeka belajar itu adalah bukan hanya memberikan keleluasaan kepada anak sesuai dengan keinginannya, tetapi bagaimana seorang anak bisa bebas untuk berkembang, artinya tidak terikat atau tidak terkongkong oleh kebiasaan atau adat atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Berikan dia ruang gerak, berikan dia untuk berkembang karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut kata pihak pengacara. Kita sebagai guru adalah menuntut bagaimana anak ini berkembang baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat alamnya. Karena zaman selalu berubah, alam selalu berubah. Daerah manapun ada karakternya masing-masing. Nah, jadi biarkan dia berkembang, asalkan dia menjadi seorang manusia yang positif. Maka siswa kita ibaratkan sebuah kertas tadi, sebuah kertas putih, berikan dia untuk melukis di sana. Kita hanya sebagai menuntut tema apa yang mau dilukis, di mana dia melakukan melukis itu, pensilnya itu ditekan. Bagaimana membuat sebuah garis yang halus, bagaimana sebuah yang menggambar garis yang tebal. Itulah intinya kita sebagai guru menuntut dia bisa menggambar sesuai dengan tema yang kita ajarkan. Itulah seorang siswa. Semua siswa melakukan pelanggaran apapun itu, jadi pelanggaran yang dilakukan dia adalah karena ada kebutuhan dia yang tidak bisa dipenuhi, baik itu kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya. Yang mana tadi disampaikan ada 5 kebutuhan siswa kalau dia mau sukses dalam belajar. Apabila salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, maka akan ada pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh anak kita. Pada waktunya dia melakukan pelanggaran, maka disitulah kita posisi sebagai guru manajer, seorang guru manajer, dan bisa mengaplikasikan segitiga restitusi seorang guru manajer. Seorang guru manajer tidak dia dengan segitiga restitusi tidak menyudutkan anak yang melakukan pelanggaran, tidak memvonis, tidak mendiskreditkan, tetapi bagaimana kita bisa masuk ke hati dia, bisa masuk ke pikiran dia bahwasanya kita sama dengan dia. Apabila saya berada di posisi kamu, pasti saya juga seperti kamu juga. Kesalahan adalah hal biasa, semua manusia pernah melakukan salah. Sehingga dengan ucapan-ucapan seperti ini membuat anak merasa dia tidak terlalu bersalah, sehingga dia bisa, sehingga apa? Pikirannya terbuka dan bisa kita masuk ke dalam pikiran dia. Baru setelah dia tenang, karena dia merasa ada teman, dia sudah merasa tenang, baru kita bisa menunjukkan kebiasaan atau kesepakatan apa yang dilanggar oleh anak ini. Jadi pada intinya sekolah atau kelas itu membuat aturan itu bukan semacam dari satu pihak, misalnya dari sekolah saja tidak, tetapi seharusnya melibatkan oleh siswa, sehingga kesepakatan aturan-aturan yang ada merupakan masukan dan kolaborasi seluruh warga, sehingga dengan kolaborasi ini aturan-aturan itu dengan mudah untuk diikuti. Dengan kesepakatan itu bisa kita tindak anak kita, ya, dengan menanyakan ini tidak harus melakukan verbal atau fisik, tetapi dengan menanyakan apa kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang sudah dilanggar, sehingga dia bisa menarik diri apa yang harus diperbuat, bagaimana dia harus mengatasi masalah-masalah itu. Pada akhirnya anak itu bisa mandiri dan bebas dari tekanan-tekanan. Itulah yang kita katakan merdeka belajar. Barangkali itulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas waktu yang diberikan.
kan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Namanya guru penggerak itu digerakkan karena menonton video belajar merasa tergerak. Setelah itu baru bergerak, habis itu baru menggerakkan komunitas. Ini adalah salah satu upaya kami guru penggerak untuk menggerakkan komunitas guru di SMK 3. Semoga dengan pergerakan-pergerakan kita ke arah positif bisa mencapai visi SMK 3 ke depannya. Ya, lembaga harus mempunyai visi yang akan dituju oleh sekolah kita. Yang kalau ibaratkan sebuah kapal harus ada kompas kemana arah dituju. Semoga dengan ini kolaborasi yang dari segala elemen bisa untuk mencapai satu visi. Mungkin demikian saja yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf, mungkin makan siang tidak ada, hanya sebatas inilah Bapak Ibu. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.